Presiden Jokowi justru mensponsori Islamofobi melalui sikap diamnya terhadap isu itu tuh. Saya menolak keras kalau ada orang mengatakan di Indonesia ini ada Islamofobia. Nah di Indonesia sekarang tidak ada itu. Pemerintah tidak punya program anti-Islam. Saya ada kesan sekarang ini, pemerintah terkesan Islamofobia di dalam berbagai kebijakan. Pemerintahan sekarang itu nggak akan lagi mampu untuk melanjutkan Indonesia. Tentu Pak Jokowi nggak paham-paham amat karena keterbatasan beliau untuk memahami cleavages dalam politik. Saya kira itu sudah jelas sekali ya bahwa narasi anti-Islam terhadap Jokowi ini saya kira tidak berdasar dan lebih banyak didasarkan pada kepentingan politik yang kemudian menciptakan narasi yang manipulatif begitu ya. Padahal kita ingin Pak Jokowi itu kalau dia lengser ya justru terus mesti kasih sinyal bahwa berhentilah dengan Islamofobi. Itu adalah konyol ketika orang mengatakan di Indonesia itu sekarang pemerintahnya Islamofobia. Saya bilang itu omong kosong. Nggak ada kalau pemerintah Islamofobia kok IAIN boleh berkembang seperti itu. Kelihatannya Pak Mahfud nggak paham isu Islamofobi ini. Ini nggak mungkin PKS nyebar Islamofobi kan. Ada kelompok Islam yang ingin menegakkan negara Islam, tapi caranya bukan kekerasan, caranya adalah demokrasi. Mereka mendaftarkan diri sebagai partai politik, kemudian mengikuti pemilu, ada yang menjadi menteri, presiden, dan seterusnya. Contohnya Ikhwanul Muslimin. Kalau di Indonesia ya PKS. Kalau di Indonesia ya PKS. Ganti sistem, ganti sistem. Allahu Akbar. Allah Akbar. Nah itu sebetulnya yang mengikat perubahan politik ke depan. Kalau negara gagal menghasilkan kesejahteraan, maka dia akan bermain isu Islamofobi. Ini nggak mungkin PKS nyebar Islamofobi kan. PKS adalah partai yang sepakat dengan Pancasila, dengan NKRI, menolak segala bentuk ideologi yang melawan Pancasila dan NKRI. Rubah prinsip kedaulatan rakyat, tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah, dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Apa hukum menegakkan khilafah, saudara-saudara? Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Muawiyah menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Sampean mau ikut yang itu? Sampah kok diikuti. Jadi saya katakan ini adalah bagian dari sebuah fenomena yang menurut saya ada fobia terhadap Islam. Islamofobia. Jangan sampai mudah diprovokasi oleh isu-isu yang murahan yang sudah tidak ada di negara ini tapi dibangkit-bangkitkan oleh kelompok kadrun yang suka-suka jual-jual agama. Ya, yang namakan kadrun. Mereka itu sebenarnya PKI ya, pasukan kadrun idiot. Orang bikin sesuatu itu kebebasan dia berorganisasi. Ada RT-nya implisit mengatakan bunuh NKRI di atas bangkainya dirikan khilafah. Saya pernah berdebat di sarang-sarang khilafah. Ya, saya pernah datang. Saya ceramah di situ. Saya pernah datang di kelompok yang ingin mendirikan khilafah 2001 dan cuma 2 orang saya datangi dan saya berlawanan. Kalau Anda dengan berteman dengan mereka wajar. Bahwa resiko yang saya ambil untuk berdebat lebih tinggi daripada Anda bukan berdebat, Anda mencari afirmasi dari mereka. Nah pertanyaannya adalah mengapa kami Hizbut Tahrir itu tidak mengikuti jalan demokrasi? Ada 2 alasan. Alasan yang pertama adalah karena demokrasi itu menjadi anggota parlemen dalam keyakinan Hizbut Tahrir itu hukumnya haram, tidak boleh. Tak ada kata mundur dalam berjuang bagi tegaknya syariah dan khilafah. Itu apalagi sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tatnya jelas sekali. Dia kita gebuk, kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Saya ingin tahu ketegasan dari ibu-ibu sekalian. Apa hukum menegakkan khilafah ibu-ibu? Kita nggak boleh main-main. Kalau sudah urusan bangsa. Kok tiba-tiba sekarang ada anak-anak yang tidak ikut berjuang menegakkan merah putih, mengatakan bendera merah putih adalah simbol kemusyrikan. Kemarin teman kita Liu Sung Karisma memberi penghargaan pada Habib Rizik, menunjukkan bahwa Habib Rizik bukan seorang yang harus diislamofobikan karena dia justru mempersatukan umat untuk mencegah terjadinya ketegangan politik. Kurang ajar, biadab, dilecehkan begitu saja, biadab, kurang ajar, sampai dianjing-anjingkan, itu kurang ajar. Dajjal istananya menjadi istana iblis. Kita mengakhiri kelompok-kelompok yang suka bikin kekerasan di berbagai daerah
itu dengan tegas. Itu negara otoriter yang begituan itu. Saat ini baik, cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Memahami khilafah itu seolah-olah itu konsep yang final. Khilafah itu ongoing ideas yang pernah ada muncul bolak-balik, kan nggak final kan? Lihat apa yang terjadi di Libya, di Irak, di Suriah, di Yaman, di Mali, di Chad, di Nigeria. Maukah kita negara seperti itu? Kita membubarkan atau melarang diteruskannya FPI karena legal standingnya tidak ada. Dan sesudah itu kan lalu masyarakat senang banyak hapusnya. Ternyata terasa hidup nyaman sekarang sesudah itu dibubarkan. Konyolnya seorang profesor menganggap bahwa FPI dibubarin itu juga problem penghinaan demokrasi. Kan itu konyol kan, seorang profesor punya logika yang bungu semacam itu kan. Bagaimana sebuah negara mengizinkan sebuah ormas atau organisasi yang dalam konstitusinya ingin membunuh negara itu? Oh iya, sekarang negara bilang Anda boleh berorganisasi tapi syaratnya ini. Ya. Aturan siapa itu? Kepentingan siapa? Bukan kepentingan orang yang ingin mengeksploitasi idenya paling radikal itu. Enggak ada soal. Artinya gini, kalau Anda berbicara mengatusinya adalah pada kepentingan siapa? Kita bicara kepentingan ya. Ini adalah aturan lintas kepresidenan ya. Artinya bukan sedang tidak betul. Itu melintas-lintas di tempat perlintasan yang salah dari awal. Perlu kita melakukan revolusi Itu saya tanya sekali lagi, siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak yang melawan ketidakadilan. Bela Islam, bela Islam, bela Islam, bela Islam. Kurang ajar, biadab, dilecehkan begitu saja, biadab. Kurang ajar, sampai dianjing-anjingkan, itu kurang ajar. Dajjal, istananya menjadi istana iblis. Rekam apa? Anda ini siapa? Rekam apa? Tolonglah Habib dulu supaya bisa berpikir dengan tenang. FPI secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi FPI tetap melakukan aktivitas tindak kekerasan, provokasi, dan sebagainya. Siapkan senjatamu, kalau besok ada panggilan jihad untuk menghabisi PKI yang ada di mana saja, siap tidak? Siap tidak? Yang menarik ya, kalau kita ikuti, kita pakai akal sehat semuanya deh. Akal sehat, akal sehat, akal sehat. Ini saya membaca banyak kitab suci itu. Saya baca Quran, berupaya untuk baca dalam versi Inggris. Wih kok, wong dia itu orang ateis kok. Malaikatnya bingung. Lihat tuh, ada stabilonya, banyak, ada positnya. Berarti ini kitab memang dibaca ini. Baca dong. Tidak punya wudhu, Anda boleh membaca Al-Quran. Yang nggak boleh adalah memegang Al-Quran. Mohon dibedakan. Anda baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak punya wudhu, qul huwallahu ahad, Allahu samad, hatam Quran boleh, tapi yang nggak boleh memegang. Fa innahu min adharril mafasidi, kalau orang hanya mengandalkan buku nggak pakai guru, wah ini adharril mafasidi, paling bahayanya hal yang membuat rusak. Ilmu kan bukan ngarang, talaqi. Saudara Rocky Gerung yang mesti dirubah cara berpikirnya karena dia nggak kawin. Masuk rumah sakit gila dia. Kenapa kamu yang katanya cerdas kok jadi gila? Bocah iki agamane apa? Oh, dia nggak percaya dengan Al-Quran, mengatakan kitab suci itu fiksi. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Gila dia orang. Pesantren sistem sembilan, saya percaya energi ini akan menghasilkan peradaban politik baru di Indonesia.
ateis masuk pondok pesantren diiringi sholawat bahkan teriak-teriak takbir, kan mumet ndase. Wih pekok, mendingan di panggung kampus, panggungnya ilmiah yang tidak berbicara agama. Bagi saya itu lumrah.